Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini sesuai judul, saya mau bahas tentang kiprah brand yang sudah nggak jualan lagi smartphone di Indonesia. Biasanya sih, itu gara-gara nggak memenuhi atau nggak mau invest buat memenuhi peraturan TKDN ya, pas 4G dulu bergulir. Ada juga sih yang memang udah nggak jualan secara global juga. Jadi kita langsung aja mulai. Saya urutin secara alfabetis ya. Mungkin ini 10 pertama dulu, di part pertama ini videonya. Dan contekannya ada di smartphone saya. Brand pertama adalah Acer. Ya, brand yang masih jualan laptop di Indonesia dengan sangat gencar ini dulu punya Liquid series. Saya pernah pakai yang Liquid E2, kemudian kalau nggak salah ada E3 juga ya, sama yang triple SIM tuh seri apa gitu, Liquid V kalau Liquid Z kalau nggak salah ya. Dan yang paling tingginya dulu Liquid Jet. Saya sempat pakai juga karena desainnya mirip banget sama LG G2. Nah, sejak TKDN kayaknya udah enggak deh, karena saya nggak pernah dengar ada smartphone Acer yang 4G yang dijual di Indonesia ya. Sekarang juga kayaknya di global udah nggak jualan smartphone si Acer ini, atau teman-teman ada yang tahu boleh komen dan tambahin ya kalau informasi yang saya berikan kurang lengkap atau ada yang salah. Nah, setelah itu ada Alcatel. Alcatel dulu masuk Indonesia jualan One Touch, apa sih? One Touch Flash Plus. Namanya rada susah ya, sebelum akhirnya berganti nama yang lebih singkat lagi jadi Flash ya. Waktu itu aktivasi brandnya lumayan gencar juga, sampai ngundang reviewer, gabungin di acara satu kota. Saya pertamanya datang ke acara brand itu di situ ya. Jualannya kebanyakan di Lazada, kalau brand-brand yang jualannya melalui flash sale, karena Lazada mungkin dulu ngasih subsidi banyak, dan ya brand bisa masukin tanpa TKDN karena masih 3G. Sekarang Alcatel ada nggak sih smartphone-nya? Saya nggak tahu. Kayaknya ada deh beberapa, tapi di Cina ya. Kemudian selanjutnya Andromax. Sebetulnya ini brandnya Smartfren ya, si ponsel-ponsel Andromax yang merupakan rebranding dari smartphone yang sudah ada. Dari Haier biasanya, kalau nggak dari Hisense. Atau ada lagi, boleh komen juga ya. Dan sepertinya Smartfren udah nggak ngelanjutin tren atau kebijakan buat ngebundling device dan rebranding jadi merek mereka ya. Mereka kebanyakan sekarang masukin perdananya ke seller-seller online. Jadi kadang saya beli apa yang ada hubungannya sama gadget, sama sellernya dikirim sama perdana Smartfren tuh. Oke, selanjutnya yang keempat ada Axio. Ya, ini adalah brand lokal yang rajinnya jualan laptop juga ya, Axio. Dulu ada Picophone series, ada beberapa seri atau tipe yang masuk. Yang pernah saya pakai langsung tuh Picophone yang mirip banget sama Galaxy Note yang pertama dulu ya. Bentuknya persis banget, cuma kalau Galaxy Note ada stylusnya ketika dikeluarin, dia bukan stylus, tapi dia antena TV. Ya, ada TV-nya ya. Kemudian setelah Axio, BlackBerry. Oh, ini mah brand besar banget ya. Di Indonesia dulu pernah ada smartphone Android-nya yang terakhir, yang resmi beneran ya, BlackBerry Aurora yang pakai Snapdragon 425. Itu laris, banyak yang nyari waktu itu, walaupun setelah dicoba ternyata performanya tidak sebagus harganya ya, agak kemahalan memang. BlackBerry Q1, saya pernah coba, Q2 belum, tapi kayaknya memang orang zaman sekarang udah males pakai keypad fisik ya. Walaupun masih ada yang suka juga mungkin. Saya udah coba pakai keypad fisik lagi, susah. Jadi mendingan pakai keypad yang di layar karena bisa langsung masukin smiley, emoticon, autocomplete, dan lain-lain ya. Setelah itu ada Coolpad. Coolpad ini grupnya Leeco atau LeTV kalau di Cina. Di Indonesia dia lumayan besar, dia jualan offline sana-sini. Kurang lebih strateginya sama kayak BBK yang jualan offline. Bahkan dulu, kalau kamu tahu brand ambassador Vivo sekarang mau di Ayunda, dulu itu adalah brand ambassadornya Coolpad. Saya pernah dipinjemin 2 produk sekaligus dulu banget, zaman masih ngeblog. Coolpad Max sama Coolpad Max Lite. Kalau dipikir-pikir ya kurang lebih handphonenya tuh mirip-mirip sama Oppo dan Vivo. Selanjutnya Coolpad kalau nggak salah dipegang iQool ya. iQool ini kayak distributor gitu, yang juga megang Honor, Sharp, sama satu lagi Meizu. Wah, itu bocoran semua tuh brand-brand yang nggak jualan lagi di Indonesia selanjutnya. Tapi karena berdasarkan abjad, selanjutnya setelah Coolpad ada Dell. Dell punya Dell Venue. Saya masih nyimpen nih smartphone-nya, Dell Venue Android. Kayaknya masih Android Froyo apa Eclair, saya lupa deh. Saya belum buka lagi smartphone-nya. Tapi dulu pun Dell kayaknya ya masukin barang aja, nggak produksi atau nggak ngerakit di Indonesia ya. Dan nggak berhasil juga. Dulu sempat ada Dell yang 5 inci tuh, nggak berhasil. Tapi ketika Samsung ngeluarin Galaxy Note yang 5 inci, kok orang nge-hype banget itu ya, smartphone dengan layar besar. Tapi ketika Dell melakukannya pertama kali, Dell Streak kalau nggak salah namanya, orang nggak mau beli. Selanjutnya, ada brand lokal
nggak tahu sih udah tamat jualannya atau belum, tapi namanya adalah Evercost. Evercost punya sub-brand lagi, Luna, yang digadang-gadang brand Korea, tapi sebetulnya di Indonesia dipegang sama Evercost. Evercost dulu punya Extreme Series ya, yang biasanya bundling sama operator dan dapat kuota gratis nonton YouTube. Walaupun speknya nggak tinggi-tinggi banget, tapi buat handphone yang terjangkau itu lumayan, cuma sayangnya memang nggak dilanjut lagi. Nah, selanjutnya setelah Evercost, ada Jony. Jony teman-teman tahu nggak? Jony ini adalah merek yang sering banget di-rebrand sama ponsel-ponsel lain. Jadi saya dulu pernah punya Polytron Android yang Full HD. Itu smartphone Full HD pertama saya. Ternyata itu dari Jony, lupa namanya. Tapi di India, dia pun di-rebrand jadi merek lain ya. Bahkan sebetulnya Jony tahun berapa ya, saya lupa, sekitar 2017 atau 2018, itu sudah ngelakuin launching kecil, udah nunjuk brand ambassadornya juga, Cinta Laura, udah kontak juga buat review produknya, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Kalau baca-baca berita di internet, katanya perusahaannya bangkrut gara-gara bosnya suka judi, makanya hindari judi, kata Bang Roma juga. Oh bentar, Jony itu saya dulu pernah review yang ini ya, M7 Power. Teman-teman bisa lihat mungkin reviewnya, nanti saya taruh di kanan atas. Setelah itu ada Haier. Haier ini, saya nggak tahu brand Cina apa India sih. Tapi yang jelas dia pernah ngeluarin special edition smartphone di Indonesia yang Justice League Edition, Leisure L7. Saya pernah beli, pernah coba review juga. Itu buat ukuran zaman dulu ya. Smartphone 1,2 atau 1,3 jutaan, saya lupa. Sudah Type-C dan sudah punya NFC. Mungkin masih jarang waktu itu, atau karena turun harga, cuci gudang, tapi memang kayaknya nggak berhasil merebut pasar tanah air juga. Nah gimana teman-teman, dari semua brand yang saya sebut, apa pernah ada produk yang teman-teman pakai, atau teman-teman baru dengar emang, atau malah jadi nostalgia, karena semuanya pernah dilalui. Mungkin umurnya sama kayak saya atau lebih tua dari saya, sehingga ngalamin nostalgia dengan pergerakan brand Android smartphone di tanah air, mungkin dari medio 2014 sampai 2017 kali ya. Banyak banget smartphone yang masuk, keluar. Sekarang udah mulai settle nih, Trio BBK, walaupun akhirnya juga Trio BBK ini ngeluarin juga sub-brandnya lagi. Realme ada Narzo, kemudian Vivo ada iQOO, OnePlus nggak masuk lagi ya. Nanti di part 2 lah kita bahas OnePlus, menarik juga, soalnya OnePlus ini kiprahnya. Setelah itu Huawei hidup segan mati tak mau nih, gara-gara trade ban Amerika susah jualan smartphone-nya ya. Honor pun bahkan sampai di Lego brandnya. Sisanya Samsung tinggal brand Korea yang masih melenggang di Indonesia nih. Habis LG, bocoran dong buat video selanjutnya ya, nggak apa-apa lah ya. Kemudian apalagi Xiaomi, Cina, Infinix, Asus masih ya, Asus ya, Taiwan. Apple emang beda sendiri, mau jual sama apapun laku-laku aja. Kadang kayak sekarang nih, produknya lagi membumbung tinggi harganya, kelangkaan stok, nggak tahu kenapa. Semoga setelah S23 series masuk, harganya pada turun lagi ya, kayak waktu dulu saya beli iPhone 13 setelah S22 Ultra dan lainnya pada masuk. Oke, daripada panjang lebar kesana-kesini terus, udahlah kita tutup videonya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Video yang nggak bahas produk melulu kayak gini semoga rame juga ya. Oke, thanks for watching guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.